Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai terutama mahasiswa akuntan. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang dan manufaktur. Bahkan perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian putaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Putri Ayu Budiarti, beserta bimbingan dari dosen saya, Sri Dewi Wahyundaru, akan menjelaskan mengenai akuntansi auditing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit kecurangan atau fraud auditing. Pertama-tama kita bahas pengertiannya. Apa itu fraud? Menurut IAPI pada tahun 2013, fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Lalu, mengapa fraud dapat terjadi? Menurut Wolf dan Hermansen pada tahun 2004, sifat-sifat terkait elemen capability atau kemampuan yang terdapat dalam pribadi pelaku kecurangan yaitu yang pertama, positioning, yang kedua, intelligence and creativity, yang ketiga, confidence atau ego, yang keempat, coercion atau paksaan, yang kelima, deceit atau kebohongan, yang keenam, stress atau tekanan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu positioning. Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan melakukan penipuan. Lalu yang kedua, intelligence and creativity. Pelaku kecurangan memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Yang ketiga, confidence atau ego. Individu memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil. Yang keempat, coercion atau paksaan. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Ia juga percaya akan dapat meyakinkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Lalu deceit atau kebohongan. Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus terus berbohong untuk menutupi kesalahannya. Lalu yang terakhir, stres atau tekanan. Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Lalu jika ada penyebab pasti ada solusinya. Bagaimana cara mencegah terjadinya fraud? Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Selain itu, fraud dapat dicegah dengan adanya kesadaran setiap individu. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah fraud, yaitu yang pertama, sosialisasi SOP anti korupsi. Pentingnya penyampaian informasi tentang anti korupsi. Kegiatan ini perlu disosialisasikan pada seluruh karyawan dengan disertai penyampaian sanksi yang tegas dari perusahaan jika ada karyawan yang melakukan korupsi. Lalu yang kedua, memberikan punishment atau sanksi. Perlu ditegaskan kepada seluruh karyawan bahwa adanya sanksi bagi yang melakukan tindak kecurangan, bisa seperti sanksi pemecatan, bahkan bisa sampai dibawa ke ranah hukum. Lalu yang ketiga, analisa keuangan dengan baik.
melakukan analisa keuangan dan aset, serta menghilangkan segala potensi kemungkinan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jika perlu, gunakan sistem kelola berbasis aplikasi yang lebih ketat dan aman, sehingga peluang karyawan dalam melakukan tindakan fraud pun bisa berkurang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.